Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Aprilia dari kelas 647AH07, NIM saya 6473095. Di sini saya akan menerangkan rangkuman pertemuan 9 yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, A. Pengertian piutang. Menurut Subramanyam dan John J. Wolfe 2010, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. B. Tujuan piutang: merangsang minat para langganan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih perusahaan, strategi menenangkan persaingan, dan memperbesar market share. C. Sebab-sebab piutang bersifat bad debit: perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Perusahaan dalam pembesaran penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Yang D. Komponen-komponen kebijakan kredit, yaitu persyaratan penjualan, analisa kredit, kebijakan penagihan. E. Cara memperkecil risiko bad debit: menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi, dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Pada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. F. Pengertian cash conversion cycle. Menurut Lukas Atmaja 2001, cash conversion cycle atau CCC adalah waktu rata-rata antar penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Joel G. Siegel dan J. Kaishim 1999 mengemukakan pendapat mengenai cash conversion cycle, yaitu 1. Tindakan mengubah satu kelas surat berharga perusahaan menjadi kelas surat berharga lainnya. Misal, mengkonversikan obligasi menjadi saham. Yang kedua, membuat penilaian pengganti untuk yang lain. Misalnya menyatakan kembali biaya historis untuk biaya saat ini. Ketiga, pengiriman saham dana bersama dari dana yang satu ke dana lain dalam satu jenis. Keempat, menukar mata uang dari satu ke yang lainnya dengan menggunakan rasio pertukaran kurs. Rumus menghitung cash conversion cycle adalah cash conversion cycle ICP ditambah RSP ditambah PDP. Sisi sama dengan cash conversion cycle, siklus conversion cash. ICP adalah inventory conversion period atau periode conversion persediaan. RCP receivable collection period. PDP adalah payable deferral period, periode penundaan piutang. Contoh soal. Manajer keuangan PT Sentosa Sejahtera sedang melakukan analisis pada manajemen piutangan yang sudah berlangsung selama ini, di mana hasil analisis terlihat bahwa perusahaan memiliki rata-rata pengumpulan piutang adalah 75 hari, dan rata-rata pembayaran utang dagang adalah 55 hari, serta rata-rata inventory turnover perutangan persediaan adalah 96 hari. Ditanyanya adalah hitunglah cash conversion cycle PT Sentosa. Jawabannya adalah cash conversion cycle sama dengan ICP ditambah RCP ditambah PDP sama dengan 96 ditambah 75 ditambah 55 sama dengan 226 hari. G. Unsur kredit, yaitu di dalamnya ada 1. Kepercayaan waktu, 2 waktu, 3 resiko, dan 4 prestasi. H. Jenis kredit dan jangka waktunya. 1. Kredit berdasarkan jenis ada 3. Yang pertama, kredit produktif atau production kredit. Yang kedua, kredit konsumtif. Ketiga, kredit perdagangan. 1. Kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Sekian, terima kasih.